Sekalipun saya dibully, tapi saya yakin bahwa apa yang saya lihat, percayai, itu begitulah Pak Anies. Jadi di samping banyak syarat, cerdas, dan lain sebagainya, tapi bagi kami melihat Pak Anies itu ada satu ketulusan. Nah, ketulusan itu yang, ya mohon maaf saya lihat kurang dimiliki oleh yang lain. Kami melihat ini ada di Pak Anies. Nah ini saya rasa, dan itu saya bilang itu non-expose. Jadi tidak diekspos. Itulah ketulusan yang saya lihat. Jadi kami melihat bahwa ya memang bukan pencitraan lagi, karena memang jadi spontanitas saja. Jadi yang kami ikuti, Pak Anies kalau dia mau menolong orang, dia sudah lupa kalau dia gubernur gitu. Pokoknya dia mau tolong aja gitu. Selamat malam, selamat ketemu. Saya kaget juga saya kalau mau diminta tidak ada pemberitahuan awal, tapi kita mesti siap sedia. Ya, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, memang ini mungkin lebih pada testimoni pribadi ya. Saya sendiri pendeta, dan ketika kami memberi dukungan kepada Mas Anies, saya sudah menjadi korban bulian juga. Saya ke Manado, biasa diundang, saya udah nggak diundang sekarang. Tapi tidak apa-apa, saya bilang ke Bang Geis bahwa kebenaran itu akan muncul seperti surya. Nanti tos juga surya tidak bisa ditahan, pasti akan muncul. Jadi kita tidak perlu membela diri terlalu panjang, tapi kita nyatakan kenyataan-kenyataan saja. Bapak Ibu, jadi kami mengenal Pak Anies ini sebenarnya belum terlalu lama, tapi oleh anugerah Tuhan saya boleh berkolaborasi dengan Bapak di TGUPP waktu itu, mungkin cuma 1 tahun lebih. Tapi saya punya satu keyakinan bahwa sekalipun saya dibully, tapi saya yakin bahwa apa yang saya lihat, percayai, itu begitulah Pak Anies. Jadi di samping banyak syarat, cerdas, dan lain sebagainya, tapi bagi kami melihat Pak Anies itu ada satu ketulusan. Nah, ketulusan itu yang, ya mohon maaf saya lihat kurang dimiliki oleh yang lain. Kami melihat ini ada di Pak Anies. Dari sisi pendekatan kemanusiaan juga ini merupakan kekuatan beliau. Ya, saya contohkan, misalnya ada gereja yang di Lubang Buaya itu yang 40 tahun tidak dapat izin, itu luar biasa. Besoknya mau izin, hari ini dapat keberatan. Pak Anies kumpul, kemudian kami pergi besoknya, waktu itu meresmikan yang gereja Katolik. Sesudah itu kita masih ragu-ragu apakah yang GPIB mau diresmikan atau tidak. Saya juga waktu itu ikut, tahu-tahu saya dikasih tahu, ayo Pak Anies ajak pergi ikut sholat dengan yang keberatan itu di sana.
Jadi saya lihat, wah, jadi saya juga ikut. Tapi saya jauh-jauh aja saya dengar. Dan ya Pak Anies ikut sholat di situ. Kemudian selesai itu berdialog dengan Bapak yang keberatan itu. Dan singkat cerita akhirnya terhubungkanlah yang keberatan-keberatan itu. Dan akhirnya tidak ada keberatan lagi. Mereka sudah menunggu dari jam 9. Akhirnya kami kembali kira-kira jam 3, jam 4. Dan luar biasa, pendeta dan majelis semua menangis oleh karena mereka melihat bahwa ada anugerah Tuhan yang diberikan. Nah ini saya rasa, dan itu saya bilang itu non-expose. Jadi tidak di-expose. Itulah ketulusan yang saya lihat. Jadi kami melihat bahwa ya memang bukan pencitraan lagi, karena memang jadi spontanitas saja. Jadi yang kami ikuti, Pak Anies kalau dia mau menolong orang, dia sudah lupa kalau dia gubernur gitu. Pokoknya dia mau tolong aja gitu. Padahal dia boleh gunakan kuasa sebenarnya kan. Sebab yang keberatan itu mungkin RT, boleh dia. Tapi dia tidak menggunakan itu dan dia datang, berdialog dan semua aman. Jadi yang Dr. Tifa sampaikan, pasti Indonesia akan menjadi indah kalau Pak Anies pimpin ke depan. Dan jadi begini, boleh saya terus terang di sini ya. Yang terjadi sekarang kan semacam, ya mohon maafin dari perspektif kami melihat, ada dua gelombang besar kan. Ada yang bilang Muslim, mohon maaf ya kalau ini, ada yang bilang, saya terbuka aja ya. Ada yang bilang Muslim garis keras, ada yang bilang Muslim moderat. Nah, saya melihat langsung ke Pak Anies bahwa dia merangkul semua. Mohon maaf kalau saya salah ya di dalam pelebelan itu atau perkataan itu. Tetapi kalau saya melihat kalau si A yang jadi, boleh jadi ini pembelahan masih terjadi. Kalau si B ini boleh jadi masih terjadi. Tetapi kalau Pak Anies, saya bilang ke teman-teman Kristen, kamu marah-marah dengan si A, si B, apakah dengan begitu akan terjadi perubahan? Kan enggak juga. Dan Alkitab tidak mengajar begitu. Kita justru harus datangi dan harus rangkul. Dan utamanya yaitu tulus dan cinta kasih. Mengasihi semua orang, dan itu ada di Pak Anies. Dia mengasihi garis tengah, garis kiri, kanan, dan lain sebagainya sama rata, dan itu sudah dibuktikan. Dan saya rasa ke depan Indonesia butuh itu. Kita nggak mungkin kan mengusir orang-orang lain yang ada. Kita mesti merangkul semuanya. Itu yang saya sampaikan kepada saudara kami, dan syukur alhamdulillah meredah suasananya dan sudah semakin baik lagi. Mudah-mudahan doa kita Pak Anies diridhoi oleh Tuhan dan menjadi pemimpin 2024. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bang Refli. Terima kasih Bung Refli Harun. Ini saya pertama kali harus minta maaf dulu nih sama Gubernur Anies ini. Karena terus terang saya hadir di sini nih, nomor satu alasannya bukan Pak Gubernur Anies, ya, saya terus terang, tapi Bung Refli Harun. Karena Bung Refli Harun ini saya kenal deket, kita jadi tim investigasi zaman MK ya. Orang yang sudah teruji berani dan independen dan tetap kritis. Tadinya jadi staf ahli di kantor, di Seknek, bayangin pusaran kekuasaan. Dijadiin komisaris BUMN yang pasti Pak Said Didu tahulah berapa miliar tantiemnya tiap tahun. Tapi dia rela mengambil risiko tetap bersuara independen, dan saya kira kita harus beri tepuk tangan Bung Refli ya. Dan dia tetap berani ya, mungkin dianggap nyinyir, dianggap menyebalkan ya, karena terus bersuara hampir tiap hari dia memberikan suara kritis itu. Tapi menurut saya kalau ada orang yang betul-betul mencintai Presiden Jokowi, maka Refli Harun lah ini orangnya. Ya. Karena dia tidak ingin Presiden Jokowi tercatat sebagai presiden yang buruk. Ya. Yang bukunya sudah dibaca oleh Gubernur Anies. Tidak menjadi presiden yang mengantarkan Indonesia menjadi ke arah the death of democracy. Yang Bung Jumhur sudah merasakan sekarang kan, menuju ke arah sana. Walaupun syukur alhamdulillah sampai hari ini Bung Refli tetap bebas, itu juga menandakan belum segitu buruknya demokrasi di kita ya. Masih partly free, belum
belum totally unfree ya. Dan kita harus jaga, dan saya hadir ke sini untuk juga menyampaikan kita harus jaga lah Bung Refli agar tetap bisa mencintai Presiden Jokowi dengan suasana kritisnya gitu. Saya kebetulan 3 calon presiden sekarang tuh saya kenal pribadi semua ya. Karena ini kan pertemuan tertutup atau terbuka nih Bung Refli? Terbuka apa tertutup? Oh live streaming, kalau live streaming agak jaga-jaga juga kita sedikit. Kalau live streaming maksud saya begini, bukan begitu. Saya juga karena ini nyata ya, ini fakta jadi aman lah. Gubernur Anies dengan itu pernah datang ke kantor saya mengantar sebagai tim advan calon Presiden Jokowi. Mungkin Bung Anies ingat nih di kantor Tempo. Waktu itu biasalah fotografer udah mau bikin foto Jokowi digotong rame-rame gitu. Terus difoto untuk cover story. Terus kita lihat kita harus latihan nih sebelum ini. Nanti kalau digotong jatuh kan bahaya. Akhirnya kita lihat siapa yang calonnya cocok untuk digotong dan difoto. Wah mesti yang lebih berat. Kalau latihan kan harus lebih berat daripada aslinya kan. Kalau pepatahnya kan lebih baik bermandi peluh di medan latihan ketimbang bermandi darah di medan pertempuran. Nah, jadi kita yang dicoba adalah didukung adalah Gubernur Anies Baswedan, belum jadi gubernur waktu itu ya. Dan ternyata kuat. Jadi kalau kuat dukung itu ya udah pasti kuat ya. Dan kemudian kami sama-sama menjadi makmum ketika sholat maghrib kalau nggak salah ya. Ketika Pak Jokowi jadi imam, saya dan Gubernur Anies jadi makmum. Ada fotonya juga itu. Jadi nggak bisa dibantah. Walaupun mungkin dengan deepfake bisa diubah-ubah dikit ya. Tapi yang saya mau ceritakan pada itu adalah kemudian Anies menjadi menteri ya. Kalau saya itu punya cerita selalu dekat dengan orang yang akan jadi presiden, terus di awal-awal presiden, terus makin lama makin tersisihkan karena kita tetap kritis, sementara penguasa pasti lama-lama dikelilingi oleh orang yang menjilat lah. Kalau itu nature bukan cuma Indonesia, jadi kita nggak usah malu, itu terjadi seluruh dunia, makanya dibilang power tend to corrupt ya, begitu. Kalau kita tiap hari, saya pun mungkin kalau tiap hari dikelilingi orang gitu lama-lama ya senang juga gitu ya. Karena tahu itu jadi saya menghindar. Nah untuk itu saya mau titip karena siapapun, kedua kenapa saya mau hadir di sini, karena menurut saya kita semua berkepentingan untuk memberikan penghormatan pada siapapun yang berani maju jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Karena kalau kita tidak mempunyai presiden yang baik, saya kira bahwa akan terjadi revolusi sosial di Indonesia itu cukup besar. Bukan hanya Indonesia ya. Jadi saya mungkin Bung Said Didu udah baca itu laporan FAO menjelang sekitar waktu pandemi. Jadi FAO ini bilang kita tuh menghadapi masalah berbagai krisis, termasuk ada long El Nino, ya akan musim kemarau yang panjang, akan terjadi inflasi, apalagi sekarang ada perang Ukraina, dan ada gejala krisis moneter di bank-bank di Amerika ini udah gemeteran semua. Dan kalau kita lihat ke tahun 98, itu kan beberapa tahun sebelumnya terjadi krisis di Amerika, Eropa, baru terjadi di kita berapa tahun. Walaupun ketika itu terjadi di Amerika dan di Eropa, kita semua bilang oh Indonesia good, bagus gitu. Nah FAO bilang pada tahun 2008 akibat krisis itu dan juga musim kemarau yang panjang, itu sekitar 40 negara kacau ya. Ya kita tahulah kemudian terjadi Arab Spring juga. Nah Indonesia ini walaupun tidak masuk yang risikonya paling tinggi, tapi termasuk dalam list negara yang potensi untuk terjadi itu ya sekitar 2024 tuh cukup besar.
Karena El Nino ini, kalau kita ada El Nino musim kemarau pasti ada kebakaran hutan, ada inflasi. Dan yang kedua, jangan salah, ada yang namanya artificial intelligence, ada yang namanya industri 4.0, artinya jutaan pekerjaan akan hilang. Nah, jadi harga-harga naik, joblessness naik, dan jangan lupa sekarang kalau menurut asosiasinya ada 4 juta pengemudi ojol. Ya. Kalau mereka tidak dilengkapi dengan universal basic income, semua kita ini menjadi pengendara ojol itu makin lama makin kompetitif. Dalam satu waktu kalau tidak dilakukan sesuatu, ini bisa jadi sumber keresahan baru. Kalau di zaman waktu saya kecil, kalau ada kerusuhan itu tukang becak yang mulai bakar. Kalau sekarang kalau kita nggak hati-hati, ini yang akan. Dan mereka cepat bergeraknya itu. 10.000 orang bisa bergerak kemana-mana. Jadi tidak gampang mengamankan mereka. Jadi jangan sampai mereka marah. Sangat berbahaya kalau mereka sampai merasa. Dan mereka sebetulnya nggak perlu, bukan tipe orang yang gampang marah. Karena orang yang jadi pengemudi ojol itu orang yang pengen dapat uang halal dengan kerja keras. Kalau sampai mereka marah itu pasti yang salah yang dimarahin. Ya, jadi ini saya titip ini siapapun yang mau jadi presiden. Apalagi kita lihat GoTo ini sekarang sudah IPO, sahamnya sekarang kurang dari separuh. Dan sekarang mencari dana untuk mendukung industri digital itu makin sulit. Dan sebetulnya kalau udah saham turun separuh itu udah meltdown. Ya. Kalau mereka udah too big to fail. Kalau enggak ini 4 juta orang ini mau dikemanain tiba-tiba ini. Ya. Jadi ini warning sign buat kita ya. Kalau harga naik, pekerjaan hilang dan sebagainya. Karena itu saya sangat hormat Gubernur Anies mau mencalonkan diri maju karena ini karena beliau seorang ustadz juga, ini seperti orang yang dapat cerita dari Nabi Yusuf ya. 7 tahun musim hujan, 7 tahun kemarau. Kita ini menuju kemarau dulu. 2024 itu tahun kemarau kita, bukan musim panen kita ya. Jadi ini sangat berbeda. Dan kedua, nah ini saya dengan Bung Refli pasti sama nih. Saya ini udah 13 tahun lebih berusaha meyakinkan pemerintah, DPR dan sebagainya untuk membuat undang-undang khusus anti mafia, ya, organized crime. Karena tidak mungkin dimanapun di dunia tidak mungkin memberantas mafia dengan undang-undang biasa. Karena siapa yang mau jadi saksi? Paling yang kena cuma level lapangan. Nah karena Gubernur Anies ini pernah sekolah di Amerika, pasti tahu kenapa Amerika bisa menangani mafia. Karena ada yang namanya RICO Act, yaitu ya, Racketeering and Protection. RICO Law itu idenya sederhana. Undang-undang menyatakan ada 10 jenis kegiatan pidana yang kalau satu entitas dalam 10 tahun terlibat minimal 2 kali, majelis hakim dengan bukti-bukti sampingan yang lain bisa menetapkan organisasi ini mafia. Dan semua yang terlibat di dalam organisasi itu atau entitas itu otomatis terbukti bersalah sebagai mafia. Terakhir satu kantor polisi di Texas itu dinyatakan sebagai mafia, ditangkap. Ya. Dan itu yang kemudian menyebabkan Inggris, Jerman berhasil menangani mafianya karena mereka praktis mengadaptasi. Sekarang saya dan teman-teman di tempat demokratis juga mengajukan usul yang sama. Di Filipina sudah lebih berhasil karena sudah jadi RUU, tapi masih macet. Di kita boro-boro jadi RUU, ya, draftnya aja belum sempat dibicarakan. Sekarang saya lagi coba meyakinkan Pak Mahfud, mudah-mudahan bisa jalan. Tapi kalau ini tidak terjadi, maka kita akan jadi Rusia. Ketika mafia sudah menguasai parlemen, selesai kita. Karena undang-undang itu dibuat oleh mafia. Ya, itu terjadi di Rusia, makanya Putin bisa berkuasa begitu lama. Jadi apa yang disebut Pak Bambang Pacul itu betul. Sekarang kan nggak penting kita melobi anggota DPR. Asal ketua partai setuju, mayoritas sudah selesai. Tapi ketua partai untuk memainkan kontrol itu kan dia harus membiayai partai.
Nggak ada kan, apakah ada partai yang udah bayar iuran yang mencukupi sekarang? Kan nggak ada, duitnya dari mana? Jadi saya juga untuk memberantas itu, saya pernah hitung-hitung, siapa menjadi presiden saya berharap udah deh partai politik kasih aja 50.000 rupiah per tahun per suara. Supaya partai itu terhadap konglomerat juga bilang, gua nggak perlu kok duit lo gitu. Kalau mau sumbang silahkan, kalau nggak apa-apa. Sekarang tuh sekjen partai itu pusing tiap tahun, untuk overheadnya aja berapa. Kita tuh mundur loh, dulu kita pernah kasih 10.000 ya, nggak sampai, 1.000. Terus turun jadi 100 per suara. Nggak mungkin lah, siapapun jadi sekjen partai pasti korup. Karena itu saya bilang, kita bicara terus terang, siapapun yang berani maju presiden itu harus berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan, gua loh yang ngumpulin duit buat biaya ini, nanti gua dapat apa. Itu pasti dilema kalau Bung Anies jadi presiden, gimana ngadepin yang begini. Pasti minta sesuatu, no free lunch. Coba bayangin kalau partai-partai ini dapat 50.000 per suara per tahun. Udah, pada tenang, malah kayak Jerman itu kan, malah dia bantu-bantu orang dengan stiftung-stiftungnya. Jadi kita ini ibaratnya mau bikin restoran yang mewah, tapi nggak mau membiayai supaya menunya itu bagus. Jadi kita biayai apa? Kegiatan pemilu berapa triliun sekarang? Ya, ratusan triliun. Tapi kita nggak mau membiayai supaya menu di dalam pemilu itu adalah orang-orang yang memang terbaik untuk menjadi wakil rakyat gitu, untuk aspirasi penduduknya. Bayangin kalau kita bikin tim sepak bola yang anggota-anggotanya tuh untuk jadi anggota tim nasional ya harus bayar berapa miliar. Ya kan nggak mungkin PSSI-nya jago kan. Pasti anak orang kaya atau teman orang kaya aja yang jadi pemain. Nah, jadi yang terakhir ya saya kira sekali lagi saya terima kasih Anda bersedia maju di masa yang sulit dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk mendengarkan kritik-kritik karena saya yakin Bung Refli ini kalaupun Anda jadi presiden dia akan tetap kritis. Walaupun dijadiin menteri gitu dia akan jadi kritis juga dan kita jaga juga supaya Bung Refli tetap kritis karena cintanya kepada demokrasi Indonesia. Terima kasih.